Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ners Abdul Rashid, Eskep, Mkep, SP Kepkom, dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Soeharti, mahasiswa semester 3, jurusan Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ners Abdul Rashid selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyajikan topik gagasan inovasi Happily, pemantauan kesehatan mental dan stres. Nah, dari presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan mental dan stres ini menjadi isu yang kompleks pada tumbuh kembang remaja serta teknologi informasi dapat menjadi solusi alternatif dalam isu ini. Next. Sebelum masuk ke topik, ini ada profil saya yang bisa kalian baca. Kita lanjut ke latar belakang. Nah, dari isu yang saya ambil, masalah kesehatan mental dan stres adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, keluarga, teman, dan profesional kesehatan mental sangat penting untuk membantu individu yang mengalami masalah ini. Remaja adalah kelompok individu yang paling rentang mengalami gangguan mental atau kesehatan mental, karena di mana masa remaja ini merupakan masa transisi dari seorang anak-anak menuju dewasa. Menurut Husna dan Rusli 2019, masa remaja ditandai dengan banyaknya perubahan-perubahan dan persoalan dalam kehidupan remaja. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya perubahan fisik, perubahan mental, dan perubahan sosial, dan perubahan emosional. Masa remaja juga merupakan masa di mana remaja memiliki banyak tekanan karena terjadi banyak perkembangan. Dengan itu, kita memberikan support atau dukungan dimulai dari dengan adanya teknologi yang dapat digunakan untuk memantau kesehatan mental dan stres yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Next. Nah, dari latar belakang tersebut, saya mengangkat permasalahan yang di mana masalah isu tumbuh kembang remaja tidak hanya seputar akademis maupun sosial, tetapi juga soal kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental pada remaja kerap kali muncul karena adanya tuntutan untuk memulai hidup mandiri dan dapat mengatur segala sesuatunya sendiri. Dari hasil survei kesehatan mental nasional, pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja 10 hingga 17 tahun di Indonesia, menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Sementara 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Next. Nah, dari permasalahan tersebut dapat menjadi ide gagasan dalam menciptakan solusi alternatif dengan adanya pembuatan atau pengembangan aplikasi di era digital ini, seperti aplikasi Happily, dibuat untuk penanganan masalah kesehatan mental melalui penyediaan informasi dan dukungan online yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan memberikan dukungan emosional dalam upaya mengatasi tantangan. Next. Kemudian, tujuan pembuatan aplikasi ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, inovasi berupa aplikasi sistem manajemen kesehatan mental bagi remaja bertujuan untuk membantu remaja dalam meningkatkan pengetahuan dengan keterampilan menjaga kesehatan mental secara komprehensif. Kemudian tujuan khususnya, yang pertama, aplikasi sistem kesehatan mental memberikan fasilitas screening dalam mengukur tingkat kesehatan mental maupun stres yang dialami. Yang kedua, aplikasi sistem kesehatan mental bagi remaja memberikan fasilitas edukasi terstruktur untuk mengenal masalah kesehatan mental pada remaja. Yang ketiga, aplikasi sistem kesehatan mental dapat mendeteksi gejala awal gangguan kesehatan mental dan mengelola stres secara efektif. Next. Aplikasi tersebut menggunakan metode spiral yang menggabungkan elemen-elemen dari model iteratif dan model prototype. Metode ini digunakan untuk pengembangan aplikasi inovatif seperti aplikasi kesehatan mental dan stres atau Happily. Pengembangan sistem informasi dilakukan berdasarkan pengembangan sistem informasi manajemen siklus metode spiral. Yang pertama ada analisis risiko, yaitu pembuatan aplikasi Happily ini telah digunakan telah literasi dari berbagai sumber sebagai acuan gagasan inovasi seperti website, jurnal, dan aplikasi. Kedua, ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini melalui beberapa proses awal yang melibatkan tahap penting untuk memastikan aplikasi yang dibuat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, ada pengembangan dan implementasi. Desain yang telah dibuat kemudian dikembangkan dan diimplementasikan untuk memastikan sesuai kebutuhan pengguna dan dapat memberikan solusi alternatif bagi pengguna.
Yang keempat yaitu pengujian. Setelah pengembangan dan diimplementasikan, aplikasi ini diuji untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik dan memperbaiki kesalahan sejak dini serta membantu dalam memastikan kualitas serta keandalan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima yaitu pemeliharaan. Tahap terakhir di mana sistem yang telah dikembangkan dan diuji dipelihara untuk memastikan bahwa tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan melibatkan perbaikan peningkatan fitur, dan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan lingkungan teknologi. Next, setelah melalui metode siklus spiral, ini dapat rancangan bangun inovasi. Pada tampilan utama terdapat Welcome, Hello Happily, serta terdapat menu masuk dan daftar. Apabila mengklik salah satu, maka akan muncul. Misal kita mengklik masuk, maka terdapat tampilan untuk mengisi data berupa email atau nomor handphone serta passwordnya. Apabila kita mengklik daftar, maka terdapat tampilan berupa data diri, tanggal, bulan, tahun lahir, dan status. Next, pada tampilan keduanya terdapat menu tes, yaitu ada mental test dan stress test. Apabila kita mengklik mental test, maka akan terdapat 15 pertanyaan yang akan diuji ke pengguna. Kemudian pilih salah satu, contoh tidak pernah, beberapa hari, sebagian besar hari, dan setiap hari. Kemudian setelah pengisian, maka disubmit. Setelah disubmit akan muncul hasil skor yang telah diisi. Kemudian nanti ada informasi atau edukasi yang disarankan untuk penanganannya. Apabila mengklik stress test, maka terdapat 10 pertanyaan yang akan diuji ke pengguna. Nah, pilihannya sama ya, ada tidak pernah, beberapa hari, sebagian besar hari, setiap hari. Kemudian setelah pengisian disubmit. Setelah disubmit akan muncul hasil skornya. Nah, nanti ada informasi yang disarankan atau penanganannya. Nah, pada tampilan yang ketiga ada informasi. Informasi memiliki dua menu. Yang pertama penanganan mental dan yang kedua penanganan stres. Kita bisa mengklik salah satu. Apabila kita mengklik penanganan mental, maka akan ada tampilan beberapa informasi seperti gejalanya, dukungan, pola hidup sehat, dan hal-hal yang harus dihindari serta bantuan dari profesional. Apabila kita mengklik penanganan stres, maka terdapat tampilan informasi seperti teknik relaksasi dan cara mengelola stresnya. Next. Nah, dari aplikasi tersebut ada kebermanfaatan dan keberlanjutan yang dapat diperoleh. Yang pertama, dengan adanya aplikasi ini, sistem manajemen kesehatan mental pada remaja akan membantu petugas kesehatan dalam melakukan screening untuk pemeriksaan dan juga kesehatan remaja di berbagai wilayah. Yang kedua, aplikasi ini memberikan dampak positif terhadap pernyataan status kesehatan mental bagi remaja. Yang ketiga, ada peningkatan akses ke layanan kesehatan mental pengguna untuk mengakses layanan kesehatan mental dari mana saja. Yang keempat yaitu pengelolaan stres yang lebih baik dengan adanya aplikasi ini menyediakan teknik untuk membantu pengguna mengelola stres. Yang terakhir yaitu keberlanjutan sistem dirancang untuk dapat diperbarui dan dikembangkan, memastikan relevansi dan efektivitas jangka panjang. Next. Ini ada orisinalitas ide, yaitu aplikasi Happily ini merupakan contoh pengembangan dari beberapa produk website ataupun aplikasi yang serupa dan sudah ada, yaitu aplikasi BetterMe dan website ibunda.id. Kemudian ada Halodoc juga. Nah, aplikasi ini menciptakan solusi yang komprehensif dan inovatif dalam mengelola kesehatan mental dan stres. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan pengguna dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dengan menggunakan metode spiral yang memungkinkan pengembangan dapat terus diperbarui dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik pengguna dan memastikan bahwa layanan kesehatan mental dapat diakses oleh semua orang. Next, ini ada efektivitas pelaksanaan inovasi. Pada tahap analisis risiko, ini cukup singkat karena kolaborasi dari berbagai pihak yang dilakukan selama kurun waktu 1 minggu. Setelah analisis risiko selesai, kami melanjutkan ke tahap perancangan sistem desain gagasan inovasi, pengembangan dan implementasi, pengujian, pemeliharaan, yang membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 hari. Terakhir, kesimpulan dari latar belakang hingga isu yang diangkat dapat menghasilkan solusi alternatif yang dimana dalam pembuatan aplikasi Happily ini harapannya dapat digunakan untuk mengetahui berbagai aspek kesehatan bagi remaja seperti mengetahui permasalahan mental, mengidentifikasi tingkat keparahan mental dan stres melalui tes yang disediakan, serta informasi mengenai cara penanganan mental dan stres. Aplikasi ini juga dapat menjadi salah satu dukungan fasilitas kesehatan yang mudah diakses di mana dan kapan saja.
Baik presentasi mengenai topik gagasan inovasi Happily pemantauan kesehatan mental dan stres telah saya paparkan. Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi bahwa pentingnya inovasi dalam pemantauan kesehatan mental dan stres, seperti yang telah kita bahas melalui gagasan Happily. Dengan teknologi ini, kita tidak hanya dapat memantau kondisi mental secara lebih efektif, tetapi juga memberikan intervensi yang tepat waktu dan personal. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan kesehatan mental yang semakin kompleks di era modern ini. Mari kita bersama-sama mendukung dan mengembangkan teknologi seperti Heavily ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya kepada Pak Ners Abdul Rashid dan perhatian serta partisipasi teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.